Untuk bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dalam Markus 14 ayat 66 hingga ayat yang ke-72. Markus 14 ayat 66 hingga ayat yang ke-72 saya akan bacakan dalam terjemahan Indonesia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saya persilakan Reverend Effendi untuk menyampaikan khotbah. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang telah lahir, mati, dan naik ke surga untuk menjadi Tuhan dan penebus kami. Kami senantiasa membanggakan Engkau dalam hidup kami, Tuhan, sebab Engkau Gembala Agung yang tidak pernah meninggalkan kami, walau sedetik sekalipun. Meskipun ada waktunya kami mengalami pengalaman hidup di mana manusiawi kami merasa bahwa kami ditinggalkan, tetapi hakikatnya bahwa Engkau adalah Allah yang setia buat hidup kami. Tuhan, kami berbangga karena kami boleh melewati hari-hari kami dan kami boleh ada seperti mana kami ada hari ini. Itu adalah karena kemurahan-Mu buat kami. Tuhan, di tengah ibadah ini kami ingin belajar firman-Mu. Sebab itu ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyalurkan firman-Mu bagi kami semua. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang ikut serta di dalam talian. Biarlah kami benar-benar dapat diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sekali lagi di dalam pimpinan-Mu, dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, shalom. Setelah sekian waktu tidak berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan ini adalah untuk yang rasanya beberapa kali berdiri dalam tahun ini, sudah di ujung tahun sudah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih ingat ketika sebelum saya menjadi pastor, karena saya lahir dari keluarga seorang petani dan seorang yang pemburu begitu. Ketika masih kecil saya selalu ingat dan selalu ikut bersama dengan orang tua. Dan berjalan masa demi masa, sampai satu waktu saya bekerja di hutan ketika sudah 20-an tahun umur begitu. Bekerja di hutan dalam masa yang lama. Ada waktunya sebulan tinggal di hutan. Bahkan sebulan lebih di hutan, keluar dari hutan lagi dengan membawa bekal yang begitu berat sekali. Ada waktunya bekal itu lebih kurang dalam 40 kilo kami gendong. Selepas itu saya melanjutkan pendidikan ke sekolah Alkitab. Saya tinggalkan pengalaman itu. Sewaktu saya sudah menjadi pastor di sini, adik saya di kampung kata dengan saya begini, "Bang, kamu masih bolehkah
untuk naik gunung lagi, angkat beban berat. Saya kata masih boleh Pak. Saya dengan egonya berkata, saya masih boleh, saya masih sanggup lagi. Jadi waktu kami cuti, jadi kami pulang kampung, adik saya bawa saya untuk masuk ke hutan. Selang beberapa jauh perjalanan, saya mulai naik, otot-otot saya mulai naik sudah. Saya mulai tidak larat untuk berjalan. Apa yang saya ingin katakan di sini adalah ada waktunya kita merasa bahwa kita begitu bersemangat berkata bahwa saya masih boleh seperti yang dulu-dulu lagi. Tetapi hakikatnya kita tak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mampu. Jadi hari ini saya ingin berkongsi dengan satu topik, yaitu pengakuan iman yang diuji. Segala pengakuan kita, pernyataan kita itu akan terlihat, terbukti ketika itu sudah diuji. Petrus merupakan murid terawal daripada Yesus Kristus, seorang murid yang begitu semangat sejak pertemuan pertamanya dengan Yesus. Petrus mendapat tawaran untuk menjadi seorang penjala manusia di saat dia dalam keadaan yang hampa, di mana dia gagal memperoleh hasil dari kerja kerasnya sepanjang malam untuk menangkap ikan bersama dengan saudara-saudaranya. Di saat inilah Yesus hadir berbicara kepada Petrus untuk menebarkan kembali jalannya untuk menangkap ikan. Tetapi ketika Petrus mendengar usulan Yesus untuk menebarkan kembali jalannya, dia seolah-olah berdalih untuk tidak mau melakukannya kembali. Di dalam Injil Lukas menuliskan setelah selesai berbicara, maksudnya Yesus ini menyampaikan firman ataupun mengajar orang. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Kita dapat tahu respon Simon di sini, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Alkitab mencatatkan bahwa ketika Petrus mendengar ajakan Yesus untuk menjadi penjala manusia, dia segera meninggalkan jalannya. Matius 4 ayat 19 dan 20. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam hidup kita ada waktu-waktunya kita juga melalui masa-masa seperti apa yang dilalui oleh Petrus dan saudara-saudaranya. Mengalami kekecewaan dalam kehidupan kita, kegagalan-kegagalan dalam pelayanan misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, keluarga kita dan sebagainya. Sehingga kita mungkin berkata bahwa untuk apa saya melakukan semua ini, meskipun firman Tuhan sedemikian berkata kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan di awal Petrus mengikuti Yesus memberikan pertanda di mana Petrus seorang yang begitu bersemangat untuk mengiringi Yesus. Bahkan Petrus memberikan pernyataan yang benar tentang siapakah Yesus. Suatu ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-muridnya menjawab, dan mereka mengatakan Yohanes Pembaptis. Maksudnya bukan mereka. Maksudnya bahwa orang-orang di luar sana berkata bahwa dia itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan mungkin juga adalah Elia. Mungkin juga adalah Yeremia ataupun salah seorang daripada para nabi. Kemudian Yesus melanjutkan pertanyaan itu kepada mereka. Kalau orang lain berkata seumpama itu, lalu pertanyaannya sekarang, menurut kamu yang telah bersama-sama dengan saya, yang telah melalui kehidupan bersama-sama, kamu pandang saya ini, kamu anggap saya ini siapa? Dan Petruslah yang menjawab dengan benar. Dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi adalah Bapa-Ku yang di surga." Dia salah seorang murid di antara mereka itu yang menyatakan bahwa Yesus adalah benar, bahwa adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi, berjalannya waktu Petrus bersama-sama dengan Yesus, imannya barulah teruji dan terlihat ketika Yesus sang gurunya ditangkap, diadili, disiksa, dan disalib. Dia seorang murid yang begitu bersemangat sekali bersama-sama dengan Yesus. Tetapi imannya barulah terlihat, barulah dapat diuji ketika sang guru yang dia ikuti itu ditangkap, disiksa, diadili, dan disalibkan. Pada malam perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, Yesus berkata kepada semua murid-muridnya, "Kamu semua akan tergoncang iman, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai berai." Yesus memperingati para murid-muridnya. Tetapi kita dapat lihat di sini Petrus begitu menunjukkan sikap keegoannya. Dia begitu ego sekali. Berkata kepada Yesus, "Biarpun mereka semua ini tergoncang imannya, aku tidak." Yesus sudah memperingati para murid-muridnya bahwa mereka akan tergoncang secara iman mereka. Tetapi Petrus dengan begitu ego sekali, dia berkata bahwa biarpun mereka semua ini tergoncang imannya, aku tidak. Tetapi Yesus memperingatkan Petrus bahwa pada malam itu sebelum ayam berkokok 2 kali, bahwa engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Mendengar itu pun Petrus tidak begitu digugat. Dia dengan lebih bersungguh-sungguh berkata bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Saudara, jika saya bertanya, bagaimanakah kita pertama kali menjadi orang Kristen? Kalau kita boleh membayangkan bagaimana kehidupan pertama kita setelah kita menjadi orang, sebelum kita menjadi orang Kristen. Apakah karena kita dilahirkan dalam keluarga Kristen lalu kita menjadi orang Kristen? Atau oleh sebab hal-hal tertentu dengan melihat mukjizat dari Yesus dan kita tertarik karena itu? Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi saya boleh membayangkan ketika Petrus mengalami kegagalan di dalam dia berusaha untuk menangkap ikan. Tiba-tiba Yesus menawarkan kepadanya untuk menjadi penjala manusia. Sebelum itu, Yesus telah melakukan mukjizat di depannya. Yesus kata, "Petrus, bertolak ke tempat yang dalam sedikit, lalu tebarkan jalamu." Ketika dia menebarkan jala dan mereka menangkap ikan yang begitu banyak sekali. Bagian Alkitab yang lain berkata bahwa perahu mereka hampir tenggelam. Betapa banyaknya, boleh dibayangkan betapa banyaknya. Setelah itu Yesus menawarkan dia supaya dia menjadi penjala manusia dan mengikuti Yesus. Ada kalanya dalam kehidupan kekristenan kita, kita hanya melihat sesuatu yang ajaib. Lalu kita berkata, aku mau menjadi pengikut Tuhan. Menjadi orang Kristen atau murid Yesus tidak bermakna bahwa kita sudah kebal dengan segala godaan dalam dunia ini, sehingga kita terlepas daripada kebergantungan penuh kita dengan Allah. Petrus diingatkan oleh Tuhan bahwa iman mereka akan tergoncang, tetapi Petrus menafikannya. Dia menafikannya dan dengan lebih sungguh-sungguh menyatakan bahwa sekalipun dia harus mati bersama-sama dengan Yesus, dia tidak akan menyangkalnya. Kalau kita melihat di dalam ayat 37 dan 38. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah."
Peristiwa ini berlaku setelah Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan tergoncang iman. Lalu mereka pergi ke satu tempat untuk berdoa. Yesus minta supaya Petrus juga ikut berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi ketika Yesus pergi kembali untuk melihat mereka, dia tertidur. Sehingga Yesus berkata kepadanya, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan." Di sini Yesus masih memperingatkan Petrus. Saudaraku, pernyataan-pernyataan iman kita tidak cukup untuk membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kadangkala kita hanya menjadi orang Kristen yang hebat bercakap-cakap tentang iman Kristen kita kepada orang lain. Kita menjadi orang Kristen yang begitu ego secara rohani, di mana seolah-olah kita tidak membutuhkan orang lain untuk membimbing kita dalam kehidupan perjalanan iman kita. Kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya, yang sudah lama, yang kenal tentang Tuhan. Dan mungkin kita berkata bahwa kita lebih beriman daripada orang-orang Kristen yang lain. Dan itu kita boleh katakan karena pengalaman-pengalaman kita. Sama seperti yang saya katakan tadi. Ketika masa lalu saya begitu hebat, boleh gendong beban yang begitu berat. Tetapi hari ini jangan sebut 40 kilo. 4 kilo pun tercungap-cungap sudah naik gunung. Jangan jadikan pengalaman masa lalu itu menjadi sandaran kita hari ini bahwa kita tidak perlu orang lain. Kita tidak perlu Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita dengan sungguh-sungguh hidup dalam kewaspadaan atau berjaga-jaga dalam hidup kita? Ataukah kita juga sedang tertidur seperti Petrus di saat Yesus memintanya untuk berdoa? Alkitab jelas berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging kita ini sangat lemah. Bagaimana pula kasih kita kepada Allah? Apakah kasih kita itu benar-benar berlandaskan kasih agape? Atau hanya sebatas kasih seorang sahabat? Jika kita mengasihi Allah hanya sejauh hubungan seorang sahabat, maka kita akan menjadi seperti Petrus yang hanya beremosi dan bersemangat, tetapi akhirnya menyangkalinya. Tetapi jika kita dengan sungguh-sungguh mengenal, mengasihinya dengan kasih agape itu sendiri, maka kita pasti akan menjadi Petrus yang ada di Kisah Rasul, yang begitu bersemangat dalam melakukan pekerjaannya dan tidak menghiraukan nyawanya. Bahkan sejarah gereja menuliskan tentang riwayat akhir hidup Petrus, di mana dia juga mati disalibkan. Menjadi seorang murid Tuhan bukan hanya sebuah keputusan sementara semata-mata, lalu melupakan. Tetapi menjadi murid Tuhan adalah sebuah proses yang terus-menerus berlangsung di sepanjang hayat kita. Tidak hanya satu ketika. Hari ini kita begitu beremosi menjadi orang Kristen. Tahun depan kita menjadi orang yang loyo, kata Indonesia. Kita layu. Suatu waktu kita bersemangat, tetapi suatu waktu kita menjadi layu. Tetapi kekristenan itu berlangsung sepanjang hayat kita. Iman itu berlangsung sepanjang hayat kita. Sampai satu waktu Allah Bapa di surga berkata kepada kita, "Syabas, hai anakku yang setia." Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dalam teks ini merupakan percakapan Yesus dengan Petrus selepas kebangkitan Kristus dari kubur. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan ini berlangsung sebanyak 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Jemaat Tuhan, hari ini kita belajar bersama tentang liku-liku perjalanan Petrus. Dalam dia mengikuti Yesus, ini bukanlah sekedar memperlihatkan keburukan,
Bukan sekedar untuk memperlihatkan kegagalan-kegagalan yang dilalui oleh Petrus, seorang yang begitu bersemangat di awal. Tetapi ini juga sebagai peringatan kepada saya dan kepada kita semua, bahwa adalah sangat mungkin di dalam kehidupan kita, bahwa kita akan berada di posisi di mana Petrus berada. Saya tidak tahu bahwa mungkin Anda juga sedang mengalami peristiwa ini di dalam kehidupan Anda. Anda boleh merenungkan perjalanan kehidupan kita. Mungkin satu waktu di masa yang lalu kita adalah orang yang hebat sekali. Di dalam iman kita berkata kepada Tuhan, aku mau iring Tuhan. Tetapi coba Anda renungkan kehidupan kita Anda hari ini. Apakah kita begitu bersemangat seperti beberapa tahun yang lalu? Ataupun kita sudah tidak seperti itu? Saudaraku, dalam kita mengiringi Yesus ada waktu-waktunya kita merasa bersemangat dan memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Bahkan merasa cukup kuat dalam menanggung segala godaan yang akan datang. Hanya karena kemampuan dan pengalaman hidup kita semata-mata. Hal yang ingin saya kongsikan di sini adalah ego rohani kita. Percaya diri yang berlebihan. Kalau kita lihat ayat 29 dalam pasal yang sama. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini menggambarkan sebuah sikap ego yang berlebihan. Percaya diri yang berlebih-lebihan. Lalu dilanjut pada ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Meskipun Yesus memperingatinya, tetapi karena pengalaman yang dirasakan oleh Petrus, dia rasa bahwa dia cukup kuat. Saudara, dalam kehidupan ini kita akan merasakan goncangan demi goncangan. Mungkin kita merasa bahwa ketika kita berada di posisi sebagai orang Kristen, kita tidak akan mengalami kehebatan-kehebatan, goncangan ataupun godaan, pencobaan dalam hidup kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tak kira Anda adalah orang Kristen yang sungguh ataupun tidak, kita tetap melewati badai hidup. Ingatkah kita tentang perumpamaan Yesus? Bahwa ada orang yang mendirikan dua rumah di dasar yang berbeza. Yang satu di atas batu karang, yang satu lagi di atas pasir. Dan kedua-dua bangunan ini dilanda oleh banjir. Apa yang saya gambarkan di sini adalah menggambarkan kehidupan kekristenan kita. Tak kira kita adalah orang Kristen yang benar ataupun bukan, kita tetap melewati badai dalam hidup kita. Goncangan akan melanda kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi itu ayat 37. Ini berbicara tentang doa mereka. Ketika Petrus mengabaikan tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus kepadanya untuk berjaga-jaga. Keletihan dan ingin tidur. Ini menggambarkan kedagingan manusia kita. Kita seharusnya melawan kemahuan daging kita. Seringkali kita mendahulukan, seringkali kita mengutamakan kepentingan diri sendiri berbanding keperluan rohani kita. Kita lebih merasakan berjaga-jaga tentang keperluan jasmani, tetapi kita lupa bahwa adalah sangat penting menjaga kehidupan rohani kita. Alkitab berkata, apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa kita? Apa artinya untuk memiliki seluruh alam ini, tetapi kita kehilangan nyawa? Dalam teks ini, ayat yang ke-50 dalam pasal yang sama. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Lalu ayat 54, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana dia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Setelah peristiwa itu, semua murid-murid meninggalkannya. Tetapi akhirnya
Petrus merasa bahwa dia teringat mungkin dengan pernyataan pertama bahwa dia tidak akan menyangkal, dia kembali mengikuti Yesus. Tetapi itu pun dari jauh. Tidak sedekat yang pertama, tetapi dari jauh untuk menonton, untuk melihat peristiwa. Lalu ayat yang ke-68, menyangkal Yesus secara terbuka. Petrus mulai menyangkalnya. Ayat 68 berkata, tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam untuk yang pertama. Ayat 70, tetapi Petrus menyangkalnya juga. Ayat yang ke-71. Di sini Petrus menyangkal secara tegas. Hidupnya tergoncang. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Ini untuk yang ketiga kali dia berkata bahwa dia bersumpah dan mengutuk. Saudaraku, di saat kita mengalami tekanan dan ancaman dalam hidup seumpama Petrus ini, apakah kita juga sama seperti dia? Mengutuk dan bersumpah bahwa kita juga tidak mengenali Yesus. Kadangkala godaan datang dalam hidup kita secara berkala dan perlahan-lahan. Mungkin kita mulai melupakan doa kita dengan Tuhan. Kita mulai sudah tidak lagi setia di dalam doa kita kepada Tuhan. Mungkin kita mulai mengabaikan pembacaan firman Tuhan kita. Mungkin kita dulu adalah orang yang setia belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tetapi hari ini mungkin kita mulai slow. Tidak lagi membaca firman Tuhan. Mungkin kita mulai melalaikan persekutuan doa kita dengan Tuhan. Dulunya kita rajin berdoa bersama-sama. Tetapi hari ini kita mungkin mulai gustan. Mulai slow, mengundurkan diri. Mungkin kita mulai menjauhi perkumpulan orang Kristen-Kristen yang lain. Perhimpunan orang Kristen yang lain. Tidak tertib dalam jadwal ibadah kita dengan berkata, saya tidak ikut jam ini pun tidak apalah. Gereja kita tetapkan jam 9.30 ibadah akan dimulai. Tetapi dia tidak ikut jam 9.30, jam 9 malam dia akan ikut. Tapi jam 9.30, 9 malam itu ada tayangan main bola. Jadi dia terlepas untuk tidak ikut ibadah. Dia tidak tertib di dalam ibadah dia kepada Tuhan. Saudara, kita harus menyadari bahwa hal-hal yang kita anggap biasa, seumpama ini akan mematikan kehidupan rohani kita. Dan secara perlahan-lahan akan mengheret kita ke dalam pengakuan seperti Petrus. Sesungguhnya aku tidak mengenal dia. Tetapi kita harus belajar dari Petrus. Yang terakhir di sini adalah ketika Petrus menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, bahwa dia telah mengingkarkan janjinya, dia tidak lagi seperti apa pernyataannya pertama dengan Tuhan. Ketika dia mendengar ayam berkokok, dia mulai menyesali, dia mulai sadar. Dia segera bangkit daripada kejatuhannya. Dia teringat akan kata-kata guru ataupun Yesus kepadanya. Kalau kita lihat ayat yang terakhir itu, ayat yang terakhir berkata, lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ia menyesali dosa dan sungguh-sungguh bertobat serta mengambil tekad baru untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Kalau kita melihat di Kisah Rasul, kita dapat melihat bagaimana pelayanan Petrus yang begitu bersemangat. Petrus berkata kepada mereka, meskipun dia diancam, dia dipenjara, tetapi dia tetap mengabarkan berita tentang Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 kalau tidak salah berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh nama itu kita diselamatkan selain daripada nama Yesus.
Walaupun dia dicegah untuk tidak memberitakan dalam nama Yesus, tetapi dengan tegas dia terus memberitakannya. Dan akhirnya Petrus mati disalibkan. Ketika dia disalibkan, dia kata, saya tidak layak untuk disalib seperti Tuhanku. Tetapi tembalikkan saya, kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah. Ini karena kasihnya yang sungguh kepada Tuhan. Bukan lagi mengasihi Yesus secara sahabat, tetapi mengasihinya sebagai kasih Allah, sebagai seorang Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan-pengakuan kita kepada Tuhan akan teruji ketika kita melewati badai dalam hidup. Pandemik 2 tahun ini menguji kita, menjadi tolok ukur bagi kita, dan kita boleh menilai kehidupan kita. Sejauh manakah saya meyakini Tuhan dalam hidup saya? Sejauh manakah saya menjadi murid Tuhan? Sejauh manakah saya menjadi orang Kristen? Atau mungkin selama 2 tahun pandemik ini kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak pernah lagi merenungkan firman Tuhan, kita tidak lagi pernah berdoa kepada Tuhan. Tahun-tahun di belakang kita begitu bersemangat berkata tentang Tuhan dalam hidup kita. Tetapi goncangan demi goncangan hadir dalam hidup kita. Goncangan itu saya boleh katakan dalam masa pandemik ini. Sekukuh pernyataan kita, pertamakah kita masih ikut bersama dengan Tuhan ataupun bukan? Yang tahu bukan orang lain, tetapi yang tahu adalah kita sendiri. Anda sendiri. Mari kita cerminkan diri kita di hadapan Tuhan bersama, sesuai dengan kebenarannya. Kalau demikian mungkin kita seperti Petrus, kita hanya bersemangat, tetapi bila badai datang, ancaman dalam hidupnya, dia mulai menyangkalnya. Kita datang kepada Tuhan dan bertobat. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menanti kita. Sebagai terakhir, teks firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sekali lagi, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jika kita merasa bahwa kita teguh berdiri, kita tetap berhati berwaspada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mempunyai firman ini, kami bersyukur karena kami boleh belajar dan melihat kebenaran ini bersama. Tidak hanya kepada mereka yang mendengarnya, tetapi kepada hamba-Mu yang memberitakan ini. Ada waktu-waktunya di dalam kehidupan kami, bahkan mungkin di awal kami menjadi orang Kristen. Kami menjadi orang yang begitu bersemangat, berantusias, dengan pernyataan-pernyataan yang begitu bersemangat. Tetapi ketika kami diperhadapkan dengan ancaman, kami mulai mengundurkan diri kami, setapak demi setapak ke belakang. Kami menjauhi diri kami daripada Engkau. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami. Dan ini membuktikan bahwa kami tidak boleh berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Ini membuktikan bahwa kami tidak boleh mengandalkan pengalaman-pengalaman kami tanpa Tuhan. Dan kami perlukan Engkau, Tuhan. Kami perlukan Engkau, Yesus, dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, melalui firman ini, tolonglah kami semua untuk kembali mengoreksi diri kami, mencerminkan diri kami kepada firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.